Bagaimana tanggapan Anda soal keramik impor China yang menyerbu Indonesia? Seperti apa sih Bu sebetulnya indikasi dumping yang diduga terjadi dan seberapa besar dampaknya? Ya, jadi sebenarnya kami sudah lama mendengar hal ini ya, beberapa tahun yang lalu, tentang keluhan industri dalam negeri kita terkait masuknya impor ubin keramik dumping yang diduga dumping saat itu kepada kita. Tetapi saat itu memang industri dalam negeri kita sedang mendapat perlindungan menggunakan safeguard. Namun saat itu safeguard itu kan perlindungan sementara ya. Jadi tarif perlindungannya pun yang diberikan akibat membanjirnya impor ubin keramik ini kan dibatasi ya, nggak bisa, jadi terbatas lah. Dan tiap tahun harus turun. Dan mereka merasakan, IDN ini merasa bahwa impor terus naik gitu ya, tidak bisa menahan masuknya impor yang mereka duga sesungguhnya dumping. Akhirnya mereka datang ke kita bawa keluhannya semua, dan kami juga melakukan mencoba meninjau lapangan apa yang terjadi. Dan kami menyaksikan seperti di Medan ada salah satu industri yang cukup besar di sana dan juga di sekitar Jakarta, daerah industri ke Cikarang sana, kita juga melakukan cek ke lapangan ya apa yang terjadi. Dan memang mereka secara kasat mata sudah terlihat mereka mengalami kewalahan tentang penjualan. Artinya penjualan mereka menjadi tertahan karena masuknya barang impor dumping yang harganya terlalu jauh di bawah harga yang bisa mereka jual. Oke, Dan ini gambarannya yang seperti apa Bu? Seperti apa gambarannya terkait dengan dampak penjualan bagi pengusaha dalam negeri? Ya, mereka penjualannya menurun ya. Penjualan menurun, nilai penjualan menurun. Mungkin volumenya dia bisa jual meskipun sesungguhnya tidak terlalu signifikan, bisa mereka pertahankan karena industrinya harus jalan terus ya. Jadi mereka tetap melakukan penjualan, tetapi mereka terpaksa harus melakukan harganya diturunkan. Meskipun mereka menurunkan harga, tetap juga harga impor jauh lebih di bawah. Dan akibatnya mereka kan merugi ya. Itu yang mereka alami, merugi akibat dari mereka harus menurunkan harga. Yang kami awal penyelidikan, ini belum penyelidikan yang benar ya, awal masih dalam proses sekarang, tetapi kita sebelum melakukan penyelidikan kan ada indikasi awal. Dan indikasi awal yang kita temukan memang hitung-hitungan kita, meskipun belum melakukan verifikasi, belum minta data dari sumbernya, dari para eksportir di luar sana di Cina, tapi hitung-hitungan kita kelihatannya memang ada dumping. Karena memang ada metodologi kita untuk menghitungnya ya Mbak ya. Jadi kita hitung kira-kira dugaan kita memang terjadi dumping. Nah perusahaan-perusahaan Indonesia kita, industri dalam negeri kita itu harus menekan harga. Yang terjadi ke mereka itu adalah mereka harus menurunkan harganya agar bisa bersaing, bisa menjual barangnya, bersaing dengan barang impor. Dia udah turunkan pun dia sampai kepada menjual di bawah harga pokok. Bisa dibayangkan pada saat mereka menjual di bawah harga pokok, cost productionnya dia, jadi daripada numpuk semua itu barang karena mereka produksi, mereka tidak bisa menghentikan produksi itu karena konsekuensinya kan dia harus menghentikan juga tenaga kerja ya. Jadi memaintain seminimal mungkin dan berusaha terpaksa menjual supaya cash flow-nya juga jalan-jalan walaupun akhirnya mereka mencatat kerugiannya. Itu sebabnya mereka asosiasi datang kepada kita dan industri yang mewakilinya datang kepada kita, dan saat ini kita sedang masuk ke penyelidikan Mbak. Kita sudah masuk ke dalam ranah penyelidikan dan sudah menyampaikan meminta para eksportir di negara Cina sana merespon terhadap semua pertanyaan kita di dalam kuesioner. Oke. Berdasarkan Sejauh itu, ini seperti apa tanggapan mereka Bu Dona? oh ya, ini saya baru sekali ini saya melakukan investigasi kita di Komite Anti Dumping ini ya, yang responnya luar biasa. Eksportir banyak sekali ternyata dari Cina, saya kaget sekali ada 70-an lebih yang merespon terhadap kuesioner kita. Dan termasuk importir kita ya, ternyata memang ya bisnis ya Mbak ya, jadi kita nggak bisa namanya bisnis terbuka sebenarnya. Kalau bisnis itu berjalan, kalau istilahnya term di dalam WTO itu dikatakan fair trade, jadi ya dia tidak melakukan dumping, sebenarnya fine-fine saja. Tetapi kalau sampai bisa dijual dengan harga jauh di bawah, kan hitung-hitungan industri dalam negeri itu ada. Hitung-hitungan mereka misalnya harusnya semurah-murahnya itu sekian, mereka bisa perhitungkan itu sebetulnya. Nah ini agak jauh di bawah, itu sebabnya kecurigaan itu datang dan ini yang kita sedang kerjakan dan responnya luar biasa. Dan
bayangin yang paling banyak itu kan trader sebetulnya. Jadi ternyata setelah kita cek itu, ya produsen di sana, industri di sana itu tidak terlalu banyak yang berurusan dengan ekspor. Jadi mereka eksportirnya adalah traders. Nah ini sekarang memang importers kita memang punya concern karena mereka bermitra dengan traders. Kalau ada traders tidak bermitra dengan suppliernya di Cina sana, kita tidak bisa hitung mereka sebagai hitung nanti berapa biaya anti dumpingnya, biaya masuk anti dumpingnya akan kita kenakan. Mereka pasti kena nanti penalti yang agak tinggi. Karena mereka betul-betul traders yang independen begitu, tidak bermitra. Karena yang kita selidiki adalah industrinya sendiri. Bagaimana cost production-nya kan ada di industri ya Mbak. Jadi kami harus menyelidiki itu. Apakah si industri ini harga penjualannya di dalam negeri dan harga penjualannya ke ekspor itu ada gap-nya. Kan itu dumping itu nanti kami akan buktikan apabila industri itu menjual lebih mahal di dalam negerinya untuk pasar domestiknya, dia itu lebih mahal daripada dia jual harga eks pabrik ya. Jadi kita startnya nanti itu di eks pabrik. Ternyata lebih murah dia jual ke ekspor. Itu dasar kami nanti melihat bahwa memang terjadi dumping. Indikasi awal. Sebetulnya kan kita sudah menerapkan adanya safeguard. Apakah artinya safeguard yang dilakukan atau dilaksanakan ini belum betul-betul efektif? Ya, artinya kan ini sudah berapa tahun safeguard itu diterapkan. Ternyata tidak membuat industri dalam negeri mampu bersaing karena impor tidak menurun, meningkat loh Mbak. Sampai sekarang, itu 3 tahun terakhir itu impor kita khususnya dari Cina ini. Karena negara pemasok utama impor di Indonesia itu 80% itu Cina. Dan trennya dia meningkat dalam 3 tahun terakhir ini 11% loh. Naik terus dia. Jadi bisa dibayangkan udah pakai safeguard itu Mbak. Safeguardnya sekarang kalau nggak salah sekarang 15%, tahun depan itu akan turun menjadi 13%. Jadi dan itu terakhir tahun depan. Itu sebabnya diharapkan nanti penerapannya memang tidak double ya, karena pada saat berakhir nanti safeguardnya akan masuk dia ke anti dumping. Ya paling tidak industri kita ini untuk saat ini mampu dulu bertahan, mungkin mereka tidak bisa mencatatkan keuntungan yang diharapkan, tetapi paling tidak bertahan. Nanti mungkin mudah-mudahan dengan adanya biaya masuk anti dumping nanti mereka akan lebih benar di proteksinya ya. Kira-kira seperti itu. Bu Dona, untuk menjaga iklim usaha di tanah air khususnya terkait dengan industri keramik dalam negeri, bagaimana nanti next-nya untuk menghadang traders yang bahkan tadi Anda katakan ini justru lebih banyak di usaha terkait dengan industri keramik ini di China? Sebenarnya gini ya Mbak ya, kita tidak melarang masuknya impor. Dan industri dalam negeri kita juga tidak bisa mengatakan larang impor, enggak. Jadi bukan seperti itu. Kita hanya ingin menyamakan level playing field-nya. Itu yang bea masuk yang kita kenakan nanti supaya harga yang masuk itu impor itu menjadi harga yang benar. Sehingga di pasar domestik kita nanti industri dalam negeri dengan barang impor itu bisa bersaing. Itu aja Mbak. Artinya impor bisa jalan terus. Impor bisa saja, tetapi memang kami juga sudah berdialog dengan asosiasi importer kita. Kami memahami situasi ini. Dan sudah kita jelaskan bahwa memang kalau kondisinya seperti itu, memang kita ada kendala juga Mbak. Artinya produksi dalam negeri kita memang belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri. Jadi yang kita inginkan memang itu adalah supaya industri dalam negeri kita tumbuh, konsumernya nanti penggunanya juga bisa tidak terlalu diberatkan. Kan kira-kira seperti itu ya di masa-masa ini. Jadi harapan kita, biaya masuk anti dumping dikenakan ini nanti adalah meluruskan saja. Jadi mari bersama dengan sehat begitu. Jadi harapannya dengan demikian nanti industri dalam negeri kita terus bertumbuh ya. Dan mereka juga mampu meningkatkan kapasitasnya, meningkatkan produksinya. Sehingga nanti produksi dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri.